Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hibri Al-Hazem, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sibar Sanurjadi Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 2 kelas A, akan mengerjakan tugas UTS dari Pak Fakih tentang mereview aplikasi-aplikasi tafsir Al-Quran digital. Nah, ini saya telah memilih satu aplikasi yaitu bernama Al-Quran Tadabbur wa Amal. Ini dia aplikasinya. Oke, kita langsung klik aja aplikasinya, guys. Klik. Nah, ini tampilan awal seperti ini, guys ya. Nah, seperti ini, masih memakai bahasa Arab. Ada Al-Quranul Karim, Tadabbur wa Amal juga. Nah, kalian kalau klik di sini walaupun di mana saja nih ya, klik coba di sini. Nah, nanti akan berbeda tampilannya. Di sini nanti ada halaman, ada juz 1, ada suratul Fatihah. Di ujung atas kanan dan kirinya itu ada surat Fatihah dan juznya juz berapa? Juz 1 di sini. Kalau kita klik lagi, klik. Nah, nanti ada fase baru seperti yang kalian lihat di layar HP saya ya. Nah, kebetulan kan kita kan orang Indonesia. Untuk mempermudah kita memahaminya dan lebih mudah kita paham mengenai aplikasi ini, pertama-tama kita harus merubahnya ke bahasa Indonesia. Apakah aplikasi Al-Quran Tadabbur wa Amal ini bisa merubahnya ke bahasa Indonesia? Sangat bisa ya teman-teman. Caranya kita klik yang di sini, pengaturan ini yang gambar roda ini seperti roda, klik ya di sebelah kiri atas pojok ini kita klik. Nah, di sini ada al-lughah. Nah, ini bahasa. Kita masih memakai bahasa Arab, al-lughatul arabiyah ya di sini ya. Kita klik yang ini, klik. Nah, di sini ada bahasa Inggris, ada bahasa Faris, ada bahasa Indonesia. Nah, kita klik bahasa Indonesia. Klik bahasa Indonesia. Nah, ini kita klik yang ini, yang merah ini ya. Kita klik ya. Klik. Tunggu. Kita tunggu teman-teman. Tuh, udah pakai bahasa Indonesia. Jadi semakin kita mudah ya untuk memahami aplikasi ini ya. Oke, sekarang kita ke tab berikutnya. Di sini juga di aplikasi Al-Quran Tadabbur wa Amal ini juga menyediakan berbagai tafsir dari setiap ayatnya ya. Oke, sekarang kita contoh ke ayat ini dulu deh, ayat 5 Al-Fatihah. Caranya gimana kalau kita ingin mengetahui tafsirannya? Kita tekan sedikit lama ayat 5-nya ini ya, seperti itu sampai menongol kuning-kuning gitu. Nah, sampai nongol seperti ini ya. Oke, di sini sudah munculnya teman-temannya seperti ada tafsir, tadabbur, instruksi, membaca dan membaca hingga. Oke, sekarang kita bakal review satu persatu yang ada di sini ya teman-teman ya. Kita pertama-tama ke ini dulu, ke tafsir. Nah, ini tafsir, kita klik tafsir. Apa nih tafsiran? Ini tafsiran dari At-Tabari. Tafsiran dari ayat 5 surat Al-Fatihah yang diambil dari kitab Tafsir At-Tabari. Kita juga bisa memilih yang lainnya teman-teman. Kita klik yang ini, yang apa namanya tuh, yang tanda segitiga itu kita klik. Nah, di sini nongol semua ya. Ada berapa tafsir ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tafsir teman-teman ya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Minhaj, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Asy-Sya'di, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Asyur, tafsir Ibnu Qayyim, tafsir Al-Biqai, tafsir Ibnu Al-Jauzi ya. Sekarang kita ke tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu unggulan dari aplikasi ini, aplikasi Al-Quran Tadabbur wa Amal, karena di sini tafsir Ibnu Katsir sendiri telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi lebih paham dan membantu kita untuk lebih mengerti apa yang dimaksud dan apa yang
jelaskan di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat 5 surat Fatihah. Itu udah dijelaskan, udah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia teman-teman ya. Sekarang kita ke tafsir At-Tabari nih. Tafsir At-Tabari ini belum diterjemahkan di bahasa Indonesia. Mungkin yang membuat aplikasi ini hanya menerjemahkan satu tafsir aja, yaitu tafsir Ibnu Katsir ini ya teman-temannya tuh. Oke, lanjut. Itu jadi tafsir. Sekarang tadabbur. Nah, tadabbur itu apa sih? Tadabbur itu adalah mendalami arti atau merasakan makna apa yang tersirat dan apa yang dituju oleh ayat tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita klik tadabbur. Nah, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu apa sih? Perasaannya buat kita itu apa yang dikeluarkan gitu ya. Itu mari kita cari tahu tentang pendalaman dari surat Al-Fatihah ayat 5 ini ya. Ini yang ada 3 di sini, ada 3 pendalaman. Yang pertama itu diambil dari tafsir As-Sa'ad Al-Arsa'di. Terus yang kedua diambil dari tafsir Al-Alusi. Yang ketiga diambil dari tafsir Al-Biqai ya teman-temannya. Tuh. Ini dulu. Yang pertama, Allah menyebutkan permohonan pertolongan setelah ibadah, padahal ia termasuk ke dalamnya karena hamba selalu memerlukan pertolongan Allah dalam segala bentuk ibadah kepadanya. Bila Allah tidak menolongnya, maka apa yang diinginkan oleh hamba tidak terwujud, yaitu pelaksanaan perintah-perintah dan penjauhan dari larangan-larangan. Katanya. Pertanyaan, memohon pertolongan adalah salah satu bentuk ibadah. Mengapa Allah menyebutkannya secara khusus sesudah menyebutkan ibadah yang sebenarnya mencangkup memohon pertolongan dan lainnya? Itu mengajak kita bahwa jika kamu ingin ditolong sama Allah, ingin diijabah, ingin dipermudah hidupnya, maka sholatlah dan beribadahlah lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pendalamannya dari ayat 5 suratul Fatihah ini guys. Terus lanjut ke bagian ini, instruksi. Apa ini instruksi? Instruksi itu adalah perintah bagi kita semua atau perhatian bagi kita semua ya. Apa yang harus kita perhatikan di ayat yang kelima ini ya. Kita klik. Nah, di sini ada ini perhatian buat kita semua nih. Ada dua perhatian, yaitu yang pertama adalah surat ini terbagi antara Allah dengan hamba. Tuh, Masya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan apa yang sebelumnya adalah milik Allah. Sedangkan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan apa yang sesudahnya adalah untuk hamba. Renungkanlah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tuh, jadi di surat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini manusia itu diperintahkan, manusia itu dianjurkan untuk hanya memohon kepada Allah, tidak dengan yang lainnya, hanya menyembah Allah, tidak dengan yang lainnya, tidak dengan selain Allah gitu ya teman-temannya. Itu harus kita perhatikan, itu juga kita harus ketahui teman-temannya. Lanjut ke membaca. Apa ini membaca ya? Coba klik. Nah, jadi teman-teman kalau ingin mendengarkan qiro atau mendengarkan pembacaan surat Al-Fatihah ayat 5 ini kalian bisa klik tadi ya. Coba ulang ya. Ke membaca. Klik membaca. Nanti teman-teman lagi proses mengunduh.
Sabar ya teman-teman ya. Ini nge-lag nih, saya nge-lag nih teman-teman. Coba kita ulang ya, klik ini ayat 5 terus membaca. Nah, sembari menunggu ini mengunduh, kita ke fitur lainnya saja ya teman-teman ya. Oke. Dan di sini juga ada fitur nih kalau kalian menghafal gitu ya. Terus kalian kembali ke aplikasi keluar dari aplikasi ini, kan tidak usah khawatir akan hilang tanda hafalannya, atau kalian tidak usah repot-repot untuk scroll seperti ini, mencari ayat terakhir yang kamu hafalkan. Tapi cukup kamu, misalkan kamu udah menghafal misalkan kalian sudah menghafal surat Al-Baqarah dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sampai ayat 52 ini teman-temannya, kalian tinggal klik ini kalimatnya, klik, terus kalian tandai dengan ini yang warna merah ini, tandakan klik, sudah tuh itu warna merah tuh. Nah, terus nanti kalau kalian sudah kalian nanti kembali lagi ke aplikasi, terus nanti muncul awalnya seperti ini di Al-Fatihah lagi, kalian tidak usah khawatir, tidak usah repot-repot scroll ke seperti ini untuk mencari ayat tersebut. Kalian cukup ke garis 3 ini teman-teman, garis 3 ini kalian klik di sini, klik, terus ke koma ini, klik tuh, dan di sini ada surat Al-Baqarah ayat 8. Coba kalian ayat 52. Coba kalian klik ini, klik tuh, ntar langsung ke tanda yang tadi kamu tandain ini ya tuh. Nanti dengan kalian lanjutkan hafalannya, selesai. Nah, ini juga bisa dirubah teman-teman. Misalkan kalian ini misalkan mau mengkelompokkannya, bisa ke sini ya, bisa ke pengaturan nih, di sini pengaturan seperti roda ini, ya Allah. Ini bisa ke pengaturan ini, klik ke pengaturan. Nah, ini kan ada warna pemisah nih. Nah, nanti kalau misalkan kalian ingin lebih efektif nih kan, yang warna merah ini kalian tandai sebagai tanda hafalan. Terus yang warna hijau ini tanda kalimat bahan studi misalkan ya. Terus yang warna biru ini tanda semaan atau tanda terakhir baca, seperti itu ya. Terus yang warna ungu ini kalian misalkan tanda
ayat kesukaan misalkan gitu ya. Oke, itu udah modif semua kan ya. Oke. Sekarang misalkan ini kan yang merah kan tadi kan sudah dituin tuh tanda hafalan. Nah, terus kalian scroll lagi misalkan nemu ini saya suka kalimat ini nih misalkan ya. Saya suka kalimat wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim misalkan ya. Kalian tinggal pencet. Ya, ini suka nih saya nih sama ini nih kalimatnya bagus misalkan ya. Nah, ini kan hanya ada tanda hafalan. Kalian tinggal klik aja yang lebih banyak pemisah. Klik. Tuh, nanti ada berbagai pilihannya. Tadi kalian suka ayat itu berarti ke tanda ayat kesukaan misalkan. Tuh, nanti tinggal itu aja tanda ayat kesukaan berarti warnanya ungu. Terus klik kalian misalkan udah tadi hafalnya segitu, terus kalian udah membaca sampai misalkan sampai ini juga bisa seperti ini teman-teman ya. Tuh kalau kalian malas scroll seperti ini tinggal cari di bawah ini ada kolom seperti ini, kalian tinggal geser-geser aja, geser-geser terus tuh. Nanti misalkan di sini ke 77 halaman 76. Halaman 76 itu Ali Imran ya, juz 4. Nah, kalian sudah baca Al-Qur'an ini sampai Ali Imran juz 4 misalkan. Udah sampai ayat 198 misalkan ya. Nah, kalian tinggal klik aja ayatnya. Terus kalian lebih banyak pemisah ini, klik. Terus tanda terakhir baca. Tuh seperti itu berbeda-beda ya. Nah, kalau kalian nanti seperti itulah seperti awal lagi misalkan keluar dari aplikasi terus nongolnya di Al-Fatihah lagi, kalian tidak usah khawatir, tinggal sini aja klik yang garis 3 ini, klik koma, ada semua. Yang merah ini akhir tadi akhir menghafal, yang ini tanda kalimat kesukaan yang warna ungu, yang warna biru nih ini ya teman-temannya. Terus yang warna biru tanda terakhir membaca. Untuk catatan, kalian juga bisa memberi catatan kepada ayat tersebut seperti tadi. Ya, klik ini kalimatnya. Terus ini teman-teman yang ada seperti tanda ini kertas ini teman-teman, klik. Tuh, nanti kalian bisa menulis catatan tersebut seperti kayak catatan saya suka seperti itu, nanti tambahkan. Oke. Saya suka ayat tersebut, tambahkan. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba fitur ini, coba apakah sudah bisa ya. Fitur membaca ini teman-teman. Aduh, masih proses mengunduh ya Allah, teman. Tuh di sini juga banyak ya teman-temannya, banyak membesar nanti bakal menjadi tilawah murotal kita teman-temannya. Ada Abdul Bahid Abdul Somad, ada Abdullah Al-Juhani, ada Abdul Al-Matraud, Abdurrahman As-Sudais dan yang lainnya. Oke ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, nanti di sini juga ada fitur membaca hingga ini apa ya, coba klik. Nah, kalau membaca hingga ini kita itu tentukan awal mau dibacanya itu dari ayat berapa sampai ayat berapanya. Misalkan ini kita awalnya ingin mendengarkan bacaan murotal dari ayat 79 sampai ayat 99 misalkan tuh, nanti otomatis teman-teman murotalnya itu akan berhenti di ayat 99 Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, nanti akan berhenti sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya, gitu ya, paham ya. Nah, terus di sini juga bisa menggunakan mode malam teman-teman. Nah, ada mode malam ini, bacaan malam. Ini coba kita klik yang ini ya. Klik. Tuh, seperti itu ya teman-temannya. Itu menggantikan seperti mode malam, dan kalau klik lagi, nah ini mode siang teman-temannya, supaya kita pas di siang hari kita tetap bisa melihat bacaan-bacaannya dengan jelas teman-teman ya. Oke teman-teman, terus di sini kalian tidak usah cari repot-repot, cari ayat, cari Al-Qur'an, cari surat-surat, yang kalian tinggal klik aja yang di sini garis 3 ini, klik, terus ke surat-surah ini, klik. Nah, di sini kalian mau cari juznya ada, mau cari suratnya ada, terserah kalian. Sok mau misalkan saya mau cari juz 18, tinggal klik aja ini juz 18 nih, klik juz 18, langsung di juz 18. Lihat teman-teman di atas sebelah kanan juz 18 ya teman-temannya, surat Al-Mu'minun katanya. Oke teman-teman. Terus teman-teman
ini juga aplikasi ini juga sangat membantu kita ya teman-temannya untuk mengerti dan paham tentang arti-arti dan makna-makna yang tersirat di dalam Al-Quran teman-temannya. Oke, sekarang kita ini kan ke Al-Qurannya teman-teman ya. Sekarang kita ke tadabbur dan kerja ini, coba kita klik tadabbur dan kerja. Nah, di sini tuh ada tadabbur atau pendalaman tentang ayatnya, atau ya pendalaman tentang ayatnya. Ini mengajarkan kita untuk lebih mengenal lebih dalam tentang ayat-ayatnya, seperti Al-Hajj ayat 66, innal insana lakafur katanya. Ini apa sih pendalamannya, apa sih gitu kan? Ini juga disebut dari ayat dari tafsir-tafsir yang tersohor teman-temannya. Ada juga bisnis teman-teman. Nah, di sini bisnis ini teman-teman kita perlu ketahui. Jadi bisnis ini menyangkup kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang terdapat di surat Al-Hajj yang mengandung bisnis gitu. Seperti ini innallaha binnasi laraufur rahim. Berdoalah kepada Allah dengan dua namanya, Maha Lembut dan lagi Maha Penyayang. Semoga Dia merahmati dan memaafkanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia itu Maha Pengasih, itu seperti itu teman-temannya. Terus instruksi adalah perhatian yang lebih bagi kita semua, perhatian atau perintah ya untuk kita semua ya. Ajaklah orang lain ke dalam agama Allah dengan media apapun yang kamu bisa tuh, dan berdakwahlah ke jalan Tuhanmu, sesungguhnya kamu benar-benar di atas petunjuk yang lurus tuh. Ini perintah atau perhatian supaya kita ajak teman-teman kita ajak saudara-saudara kita untuk berjalan di dalam agama Allah. Ini arti kata-kata. Sekarang arti kata-kata ini seperti ini ya, cuman menampilkan sedikit kata-kata dari ayat-ayat tersebut, seperti ada bahtera, syariat ibadah, lahul mahfud, hujjah dan bukti. Itu arti kata-kata yang ya, arti dari kata-kata kalimat atau ayat yang kita ingin ketahui gitu ya teman-teman ya. Ini tentang tadabbur dan kerja ini teman-teman. Nah, kita juga bisa membagikan ayat yang telah kita, misalkan kita ingin membagikan ayat Al-Hajj ayat 58 ini karena ingin mengajak orang-orang, misalkan di instruksi ini ya. Ingin mengajak orang-orang untuk hijrah gitu ya teman-temannya. Kita tinggal ini klik yang ini nih, yang di atas kalimatnya ini, kita klik. Nah, nanti ada teks atau gambar yang harus kita bagikan. Kalau teks nanti yang keluar hanya teksnya saja. Kalau gambar nanti yang keluar dengan gambarnya teman-temannya. Seperti kita gambar berbagi tuh, nanti seperti itu teman-temannya. Tuh, dan seperti itu teman-teman, kayak bagus banget ya teman-temannya, ada kayak gambarnya gitu teman-temannya. Sekarang kita ke WhatsApp, misalkan kita mau ke WhatsApp, terus kita ke ini aja, ke saya ya, kita klik tuh, nanti seperti itu teman-temannya. Tuh, wah bagus sekali teman-temannya, ini dengan gambar teman-teman. Sekarang kita ke misalkan berbagi teksnya saja, coba kita berbagi teksnya saja teman-temannya, ke WhatsApp dan ke saya. Tuh, nanti hanya teksnya saja teman-temannya, tidak dengan gambar seperti ini teman-temannya. Tuh, oke. Kembali. Oke, seperti itu seperti ya teman-temannya. Oke, mungkin sudah sedikit saya jelaskan semua teman-temannya. Mohon maaf karena kekurangannya tadi sedikit ini untuk pembacaan ini, karena jaringan saya kurang membadani dan nggak tahu nih, tuh lama banget tuh Pak, gak mau jalan-jalan Pak. Tuh, padahal sini udah ada semua tuh. Maaf ya teman-teman ya, Bapak, maafkan saya Bapak, karena fitur pembaca ini tadi sedikit bermasalah saya dengan nggak tahu ini HP-nya atau jaringannya ya Pak ya. Mungkin sekian dari saya Asyib Rizal Azam, izin undur diri. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.